Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Baik, Kak. Baik, apakah posisi saya sudah nyaman terlihat? Sudah. Baik. Saya ucapkan selamat datang ya di sesi konseling kita hari ini. Saya mengapresiasi benar dengan ini Putri? Benar. Mengapresiasi Putri untuk bisa ikut dalam sesi konseling hari ini. Oke, gimana kabarnya nih Putri akhir-akhir ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, perjalanan ke sini bagaimana? Alhamdulillah lancar, Kak. Alhamdulillah. Naik apa nih, kendaraan apa? Kebetulan naik motor. Naik motor. Oke. Berarti tidak jauh ya dari sini ya? Tidak, lumayan dekat. Lumayan dekat ya. Putri ini anak pertama dari dua bersaudara, benar? Ya, benar. Oke. Sebelumnya saya sampaikan lebih dulu ya. Apakah saya boleh mencatat hal yang penting? Boleh. Di si konseling. Oke. Terima kasih ya. Terus juga di sini ada alat perekam video. Apakah saya diizinkan untuk merekam? Boleh, Kak. Oke, baik. Oke, baik. Apakah Putri ini sudah pernah melakukan sesi konseling sebelumnya? Kebetulan belum pernah, Kak. Belum pernah, baik. Mau saya jelaskan sedikit terkait konseling? Boleh. Oke, baik. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh saya di sini sebagai konselor kepada saudari Putri untuk sama-sama mencari arahan dan bantuan yang saya berikan terkait masalah yang Putri alami. Apakah dari sana Anda sudah bisa memahami? Bisa, Kak. Paham. Oke, saya juga akan menyampaikan terkait dengan asas nih. Ada 3 asas di dalam sesi konseling. Yang pertama asas kesukarelaan. Jadi saya ingin Putri ikut konseling ini dengan sukarela gitu ya, dengan kesediaannya Putri sendiri untuk sesi konseling. Apakah ada hal tersebut? Ya, Kak. Saya sukarela datang ke sini. Baik. Yang kedua ada asas yang namanya asas keterbukaan. Saya ingin Putri menceritakan masalah Putri dengan terbuka, dengan jujur supaya sesi konseling ini berjalan dengan lancar. Ya, Dapat Kak. dipahami? Dapat. Lalu asas yang ketiga, asas kerahasiaan. Saya ingin Putri ini merasa nyaman karena saya sebagai konselor dan saya ingin juga Putri sebagai konseling untuk menjaga kerahasiaan selama sesi konseling berlangsung. Apakah bersedia? Bersedia, Kak. Oke, baik. Apakah sesi konseling ini bisa dimulai? Boleh. Bisa. Baik. Terima kasih ya untuk sudah percaya dan memberikan peluang bagi saya untuk membantu Putri di sini. Oke, apa yang membuatmu merasa perlu datang untuk membicarakan masalah ini? Jadi begini, Kak, di akhir ini saya sadar kalau saya itu emang sulit gitu ngambil keputusan. Apalagi kan sekarang saya itu umur 21 tahun dan semester 6. Jadi saya tuh kalau ngambil keputusan tuh harus minta izin dulu gitu ke orang tua. Seperti itu. Bisa diceritakan nggak contoh situasi dari masalah tersebut? Jadi misalnya begini, Kak, saya itu ingin ikut kepanitiaan di kampus ya untuk menambah pengalaman. Tapi saya gak akan langsung daftar dan minta izin dulu gitu ke orang tua, karena kalau saya lihat orang tua agak setuju, saya tuh ngerasa ragu dan malah saya itu gak jadi ikutan kepanitiaan. Seperti itu. Itu memang lumrah ya untuk dirasakan sama orang ya. Nah, lalu ketika orang tua Putri ini terlihat kurang setuju, apa sih yang biasanya kamu pikirkan saat itu? Saya tuh ngerasa kalau pilihan saya itu nggak tepat dan saya tuh malah ngerasa jadi orang tua itu lebih berpengalaman dan lebih tahu gitu. Baik. Jadi muncul keyakinan ya bahwa keputusan orang tua itu lebih benar gitu atau lebih bisa dipercaya daripada keputusanmu sendiri. Iya, Kak, begitu. Baik, seperti itu ya.
Lalu bagaimana sih perasaan kamu ketika kamu itu harus mengikuti keputusan orang tua dibanding keputusan diri sendiri? Saya merasa kecewa dan takut untuk menolak, dan saya ngerasa juga kalau itu tuh hal yang membangkang dan tidak menghormati orang tua. Seperti itu. Oke. Saya memahami ya, saya memahami situasi yang Putri alami. Di satu sisi Putri itu ingin menghormati orang tua, tapi di sisi lain Putri juga ingin menjadi pribadi yang lebih mandiri. Apakah demikian? Ya betul Kak, dan itu hal yang membuat saya bingung. Jadi saya tuh ngerasa kayak ada di dua pilihan. Oh, baik. Jadi ketika harus mengambil keputusan sendiri nih, apa yang paling kamu khawatirkan? Jadi saya tuh ngerasa salah, takut gagal gitu, dan ngerasa saya tuh juga takut kalau saya itu belum bisa membuat keputusan yang benar buat saya sendiri. Baik. Kalau boleh saya simpulkan dari yang Nadia ceritakan dari awal sampai sekarang, ada beberapa pikiran yang muncul dalam diri Nadia. Yang pertama, ada pikiran bahwa saya belum mampu mengambil keputusan sendiri. Yang kedua, saya pasti salah jika mengambil keputusan. Lalu yang ketiga, orang tua selalu benar dan lebih tahu daripada saya. Apakah itu sesuai dengan apa yang kamu rasakan? Ya Kak, saya sering berpikir seperti itu. Baik. Ketika pikiran-pikiran itu muncul nih, apa yang biasa kamu rasakan? Saya merasa cemas, takut, dan akhirnya terus-menerus meminta pendapat atau persetujuan orang tua. Baik, seperti itu ya. Lalu apa sih yang biasanya kamu lakukan ketika kamu merasa cemas? Jadi saya jadi suka menunda dan menyerahkan semuanya kepada orang tua. Baik. Dari cerita yang kamu sampaikan, saya melihat ada hubungan antara pikiran, perasaan, dan juga perilaku Nadia nih. Jadi ketika muncul pikiran bahwa kamu tidak bisa untuk mengambil keputusan sendiri, kamu merasa cemas. Lalu perilakunya adalah kamu selalu bergantung kepada orang tua. Apakah seperti itu? Ya Kak, ya juga Kak, saya merasa bahwa selama ini saya itu seperti itu. Baik. Untuk pertemuan kali ini kita sudah mendapatkan gambaran yang cukup jelas ya mengenai masalah yang sedang Putri hadapi ini. Sebagai tugas kecil sebelum kita bertemu ke sesi selanjutnya, saya ingin Putri ini mencatat setiap kali Putri ragu untuk mengambil keputusan nih. Tuliskan situasinya, apa yang Putri rasakan, juga apa yang Putri pikirkan. Apakah bisa dimengerti? Dibuat Ibu, nanti saya akan coba mencatatnya. Baik. Terima kasih ya sudah bersedia untuk melakukan sesi konseling pertama dengan saya. Saya sangat menghargai usaha dan keberanian Putri untuk membahas hal-hal yang selama ini mengganggu pikiran Putri. Ya Kak, saya juga terima kasih banyak karena saya jadi merasa lebih lega setelah bercerita. Baik, saya akhiri ya sesi konseling hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak. Alhamdulillah ya kita memasuki sesi 2 dari sesi konseling pada hari ini. Ya. Baik. Selamat siang Putri. Selamat siang Kak. Bagaimana kabarmu setelah kita tidak bertemu selama 1 minggu ini? Alhamdulillah baik, dan minggu kemarin juga saya sudah mengisi tugas yang Kakak beri. Baik, alhamdulillah ya. Bagaimana pengalamanmu saat mencatat situasi yang membuatmu ragu untuk mengambil keputusan tersebut? Jadi Kak, saat mencatat situasi yang membuat saya ragu, saya itu jadi sadar kalau selama ini keputusan saya itu selalu diikuti rasa ragu.
Baik, boleh diceritakan salah satu situasi yang menurutmu paling menggambarkan kondisi tersebut? Mungkin seperti beberapa hari yang lalu ya Kak, kan di kampus tuh mengadakan seminar pengembangan diri. Nah saya itu ingin ikut dan tertarik ya, tapi saya tidak langsung daftar karena saya takut gitu orang tua itu bakal setuju atau enggak. Baik-baik. Apa yang muncul dalam pikiranmu saat itu? Saya jadi merasa cemas dan sering menunda-nunda. Oke, baik. Apa yang muncul dalam pikiranmu saat itu? Saya itu takut kalau keputusan saya itu salah dan orang tua saya bakal kecewa. Baik-baik. Ketika pikiran itu muncul, bagaimana perasaanmu? Saya menjadi kecewa dan menunda beberapa hari untuk mendaftar. Iya, saya mengerti perasaan yang seperti itu. Lalu menurutmu nih, apa yang membuatmu yakin bahwa keputusanmu itu akan salah? Tidak ada sih Kak. Tidak ada bukti ya yang benar-benar menunjukkan bahwa keputusanmu itu pasti salah? Iya Kak, tidak ada. Baik. Baik, kalau kita melihat pengalamanmu selama ini, apakah kamu pernah membuat keputusan oleh dirimu sendiri dan hasilnya itu berhasil atau baik? Mungkin ada ya Kak. Pas semester 4 saya itu milih sendiri kelompok penelitian dan hasilnya cukup bagus sih. Oh, bagus sekali ya. Berarti pernah ada ya. Terus ada lagi kah? Ada kayak waktu saya juga memilih materi presentasi saya sendiri dan dosen saya memberi nilainya cukup baik gitu. Oke. Berarti lumayan tidak sedikit juga ya keputusan kayak yang kamu buat juga. Nah kalau begitu apakah pernyataan saya tidak mampu mengambil keputusan sendiri itu sepenuhnya benar menurut Anda? Eh, Kalau dipikir lagi ternyata sebelumnya nggak benar sih. Iya. Nah kalau begitu mengapa demikian? Karena ternyata ada beberapa keputusan yang berhasil gitu. Ketika Nadia yang pilih sendiri ya? Iya. Ya bagus sekali ya, jadi kita sudah menemukan bukti bahwa sebenarnya kamu itu mampu mengambil keputusan sendiri. Ya, nah sekarang mari kita lihat pikiran lain ya. Ya. Kamu mengatakan bahwa orang tua kamu selalu lebih tahu daripada dirimu. Nah, menurutmu apakah orang tua mengetahui semua hal yang sedang kamu alami di kampus? Tidak juga sih Kak, ada beberapa hal yang hanya saya dan teman-teman saya di kampus yang tahu. Oke, kalau begitu, apakah mungkin ada beberapa keputusan yang justru kamu lebih tahu atau dipahami karena berkaitan langsung dengan dirimu? Ya kayaknya sih mungkin aja ya Kak. Oke, nah bagaimana jika kita mencoba untuk mengubah pikiran dari yang asalnya itu orang tua selalu lebih tahu daripada saya menjadi pikiran yang lebih realistis? Mungkin menjadi kayak gini Kak, orang tua mungkin memiliki pengalaman yang berharga, tetapi saya juga memahami kondisi dan kebutuhan saya sendiri. Nah, itu kalimat yang sangat baik dan alhamdulillah kamu sudah bisa mengubah pikiran tersebut. Iya Kak, dan itu juga kalimat yang masuk akal. Nah, sekarang bagaimana dengan pikiran kalau saya salah memilih berarti saya akan gagal? Iya, itu juga saya sering berpikir kayak gitu. Baik-baik. Nah, lalu menurutmu apakah semua orang selalu membuat keputusan yang sempurna? Agak juga sih Kak. Iya. Baik, bagus ya kamu sudah bisa berpikir seperti itu. Lalu kalau seseorang melakukan kesalahan, apakah
seseorang itu diartikan sebagai orang yang tidak mampu? Tidak Kak, karena mungkin justru orang itu banyak yang belajar dari kesalahan. Ya, baik. Nah, apakah itu juga menjadi prinsip yang berlaku pada diri Putri ini? Sepertinya berlaku juga sih Kak. Oke, itu hal yang wajar ya. Nah, lalu bagaimana jika kita ubah pikiran tadi menjadi kalimat yang lebih sehat? Eh, Mungkin seperti saya saya boleh melakukan kesalahan dan bahkan saya mungkin bisa belajar dari kesalahan tersebut. Nah, itu bagus sekali ya. Berarti Putri ini sudah bisa untuk mengubah pikiran ke yang lebih realistis. Ya Kak, saya juga lebih lega setelah mengucapkannya. Oke, baik. Nah, kita perhatikan perbedaannya ya. Ketika menggunakan pikiran lama, Putri ini pasti akan merasa cemas. Namun, ketika menggunakan pikiran yang baru, yang lebih realistis seperti tadi, nah bagaimana perasaanmu? Saya menjadi lebih tenang dan percaya diri Kak. Nah, alhamdulillah ya. Nah, itulah tujuan dari latihan ini. Jadi, kita tidak sedang memaksa pikiran kita untuk berpikir secara positif, secara berlebihan, tapi belajar melihat situasi yang lebih realistis dan lebih objektif. Iya Kak, jadi sekarang saya mulai memahami maksudnya. Iya. Alhamdulillah ya, Putri. Jadi untuk minggu ini saya ingin kamu melanjutkan latihan ini. Setiap kali menemukan pikiran negatif, coba kamu tuliskan pikiran alternatif yang lebih rasional seperti yang kita lakukan hari ini. Baik Kak, saya akan mencobanya nanti. Baik. Kakak ingin tanya, menurutmu apa sih hal yang penting yang kamu pelajari dari sesi hari ini? Saya pikir bahwa saya itu berpikir kalau tidak semua ketakutan yang saya pikirkan itu adalah fakta, dan bahkan saya itu ternyata terlalu fokus pada ketakutan saya sendiri. Nah, itu adalah pemahaman yang sangat baik dari Putri. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ada perubahan dari si ini bahwa Putri bisa mengalihkan pikiran negatif ke hal-hal yang lebih realistis atau yang lebih positif. Ya, Baik, sesi 2 ini dicukupkan sekian. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Kita berjumpa lagi di sesi 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita sudah memasuki ke sesi 3 dari proses konseling yang kita jalani. Nah, gimana nih Putri, bagaimana kabarmu selama seminggu terakhir ini? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik ya. Saya melihat kamu terlihat lebih rileks hari ini dibandingkan dengan saat pertama kali kamu datangi. Apakah benar dan bagaimana perasaanmu selama seminggu terakhir? Jujur sebenarnya campur aduk Kak, apalagi pas ngerjain tugas dari kakak itu rasanya gugup, tapi ternyata itu lebih baik dari yang saya bayangkan. Nah, baik sekali ya. Saya ingin kamu coba ceritakan pengalaman yang paling berkesan selama mencoba latihan tersebut. Mungkin pas mau nentuin jadwal belajar buat persiapan ujian ya. Kan biasanya saya tuh minta pendapat ke orang tua tentang gimana caranya mengatur waktu yang baik. Tapi di minggu ini saya mencoba melakukannya sendiri. Baik. Nah, apa yang kamu rasakan ketika memutuskan untuk menyusun jadwal belajar itu sendiri? Awalnya saya takut dan aku gitu kalau nanti si jadwal gak efektif dan nilai pun bakal turun itu.
Hmm, oke, itu hal yang wajar ya dirasakan. Nah, apakah pikiran itu mengingatkanmu pada pikiran negatif yang pernah kita bahas sebelumnya? Ya Kak, saya langsung keinget kalau saya tuh takut itu kalau ngambil keputusan sendiri. Oke. Nah, lalu apa sih yang kamu lakukan setelah menyadari hal itu? Eh, aku jadi mencoba latihan yang kakak ajarkan di sesi-sesi sebelumnya dan bertanya gitu ke diri sendiri, apa benar aku tuh gak mampu gitu. Dan langsung bertanya kalau ternyata selama ini teh aku tuh juga bisa gitu berhasil mengatur kuliah sendiri, jadwal kuliah sendiri. Oh, itu bagus sekali ya. Itu artinya kamu sudah menggunakan cara berpikir positif atau pola pikir yang lebih realistis. Ya kan, jadi sekarang saya bisa memberanikan diri membuat jadwal saya sendiri. Iya. Nah, bagaimana nih hasilnya setelah kamu memberanikan diri membuat jadwal belajar sendiri? Ternyata cukup berhasil ya, dan saya ternyata bisa mengikuti jadwal yang saya buat dan selesai tepat waktu saat mengerjain tugas gitu. Nah, ketika melihat hasil tersebut nih bahwa Putri itu bisa menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu, terus bisa mengikuti jadwal sesuai dengan ya yang dibuat, tentunya atas atas keputusan Putri sendiri tanpa melibatkan orang tua. Nah, ketika melihat hasil tersebut nih, apa yang Putri pikirkan? Ternyata ya aku itu berhasil gitu mengambil keputusan sendiri ya, walaupun mungkin gak spesifik dan di hal-hal tertentu. Ya, baik. Itu tidak apa-apa ya, karena perubahan yang besar itu terjadi dari perubahan yang kecil. Dan itu merupakan perkembangan yang sangat baik. Nah, lalu selanjutnya nih, selain mengatur jadwal, mungkin adakah keputusan lain yang kamu coba ambil secara mandiri? Ada mungkin Kak, saya akhirnya memutuskan untuk ikut seminar. Oh ya? Ya, Nah, bagaimana nih prosesnya, kakak ingin tahu nih, kamu akhirnya bisa join untuk seminar kampus itu. kan biasanya aku tuh bertanya gitu ya ke orang tua dan ngambil keputusan tuh, tapi sekarang tuh berani itu mempertimbangkan keikutannya, walaupun ya dipikirin juga gitu gimana resiko dan manfaatnya. Oke, apa yang muncul di pikiranmu saat itu? Jadi saya sempat mikir Bu, gimana kalau misalnya orang tua aku gak setuju gitu. Baik. Itu merupakan pikiran yang wajar ya. Nah, dan setelah itu apa yang kamu pikirkan? Aku coba ganti pikiran itu jadi lebih realistis atau positif gitu ya. Misalnya jadi gini, sebenarnya itu kan hal yang positif dan aku pasti bisa gitu menjelasin alasannya ke orang tua aku. Nah, tadi kan Putri sudah mencoba menjelaskan alasannya nih. Nah, bagaimana nih respon orang tua? Ternyata mereka hanya bertanya itu teh seminar tentang apa gitu, dan ternyata aku bisa menjelasin gitu alasannya itu, dan mereka gak marah atau gak Nggak menghakimi ya? menghakimi gitu. Iya. Nah, baik. Apakah respon itu sesuai dengan ketakutanmu selama ini? Enggak Kak, jauh berbeda, jauh beda banget. Jauh berbeda ya. Jadi ketakutan yang dulu kamu takut orang tua merasa tidak setuju atau orang tua akan marah dan sebagainya nih. Nah, menurutmu apa yang bisa dipelajari nih dari pengalaman tersebut? Jadi aku ternyata sama ini cuma mikirin hal-hal buruk yang itu pun belum tentu gitu kejadian. Baik. Jika kita bandingkan dengan beberapa minggu yang lalu nih, bagaimana tingkat kepercayaan dirimu saat mengambil keputusan saat ini? Uh, Kayaknya sih meningkat ya,
Kak, karena kan dulunya aku tuh bergantung banget gitu ke orang tua. Tapi sekarang mah udah mencoba eh, membuat keputusan sendiri dan lebih mandiri gitu, dan tapi tetap gitu menghargai pendapat orang tua juga. Ya bagus, bagus ya. Alhamdulillah semakin kesini semakin banyak perubahan. Lalu saya juga ingin tahu nih bagaimana perasaanmu ketika berhasil mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan orang tua. Aku jadi ngerasa bangga sih sama diri sendiri itu. Iya. Nah, apa yang membuatmu merasa bangga? Apa yang membuatmu merasa bangga dari kejadian yang terjadi? Eh, Ternyata aku tuh nggak selemah yang aku pikirin gitu, Kak. Nah, itu kalimat yang sangat penting. Saya ingin coba kamu ulangi satu kali lagi kalimat tersebut. Saya nggak selemah yang aku pikirin. Oke. Nah, bagaimana perasaanmu ketika mengucapkan kalimat itu? Jadi ngerasa lebih lega sih, Kak. Merasa lebih lega ya? Nah, oke nih, menurut saya keberhasilan terbesar minggu ini itu bukan pada kamu berhasil membuat jadwal belajar, bukan pada kamu bisa mengikuti seminar ya meskipun itu perubahan yang sangat baik, tapi menurut saya keberhasilan terbesarnya adalah karena kamu berani mencoba. Ya, Kak, ternyata saya tuh dulu melihat dari sudut pandang itu. Baik, nah perubahan itu Putri selalu dimulai dari keberanian kita mencoba. Setiap pengalaman yang berhasil itu akan menjadi bukti bahwa sebenarnya kita itu mampu dalam mengembangkan diri kita sendiri. Iya, Kak, jadi saya sekarang mulai percaya diri kalau saya itu ternyata bisa gitu mandiri tanpa ada diselingi keputusan orang tua. Baik, nah itu sangat bagus sekali untuk minggu depan. Saya ingin kamu terus melatih kemampuan ini. Cobalah mengambil beberapa keputusan sederhana lainnya untuk mengasah kemampuanmu ini. Dan jangan lupa catat apa yang terjadi. Baik, Kak, saya nanti akan catat. Baik, sesi ketiga ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasi Putri untuk melakukan sesi konseling ini. Kita bertemu lagi di sesi keempat proses konseling ini. Baik, Kak, Terima kasih sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini dan selamat siang? Selamat siang, Kak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, tidak terasa kita sudah sampai ke sesi 4 sesi konseling hari ini. Ya, Nah, saya senang sekali melihat kamu nampaknya lebih percaya diri daripada minggu-minggu sebelumnya. Lalu minggu lalu kita juga membahas tentang keberhasilanmu dalam mengambil beberapa keputusan secara mandiri. Nah, bagaimana sih perkembangan kamu setelah itu? Perkembangan kamu setelah sesi kemarin itu seperti apa sih? Saya ingin tahu. jadi gini, Kak. Sekarang aku itu mulai dan masih mencoba beberapa yang udah diajarin sama kakak. Tapi sekarang aku udah mulai berani mempertimbangkan pilihan aku sendiri tanpa minta pendapat orang tua dulu. Oh itu, jadi itu perkembangan yang sangat baik ya. Namun saya juga ingin bertanya, bagaimana perasaanmu ketika harus menyampaikan keputusan atau pendapat yang mungkin berbeda dengan keinginan orang tua? Kalau untuk itu, jujur aku masih merasa takut, Kak. Masih merasa takut ya? Iya. Oke. Apa sih yang membuatmu takut? Jadi aku tuh takut dianggap membangkang, takut membuat orang tua kecewa, dan kadang ngerasa kalau aku eh, berbeda pendapat sama orang tua tuh berarti anak yang gak patuh. Baik. Menurutmu apakah memiliki pendapat yang berbeda itu berarti tidak menghormati orang tua?
Sebenarnya enggak juga sih, tapi aku ngerasa nggak nyaman gitu. Baik, gak nyaman ya. Itu sebenarnya wajar sih karena selama ini kamu terbiasa untuk mengambil pendapat itu harus berdasarkan orang tua gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar cara menyampaikan pendapat dengan asertif atau secara asertif. Nah, asertif itu berarti mampu menyampaikan pendapat, pikiran, perasaan, atau kebutuhan itu secara jujur tanpa menyerang atau merugikan orang lain. Baik Nah, Kak. baik. Nah, secara umum gaya komunikasi itu ada tiga. Yang pertama ada gaya komunikasi pasif, itu gaya komunikasi yang selalu mengalah atau menyimpan pendapat sendiri. Yang kedua agresif, yaitu memaksakan pendapat dan mengabaikan perasaan orang lain. Dan yang ketiga ada yang namanya asertif, merupakan penyampaian pendapat dengan jelas namun tetap menghargai orang lain. Kalau aku kayaknya pasif Kak. Pasif ya. Nah, mengapa sih kamu berpikir demikian? Karena aku kalau diem itu karena aku suka diam gitu kalau misalnya berbeda pendapat dengan yang lain itu. Baik. Karena kamu tadi berpikir kamu itu pasif, mari kita coba hari ini kita belajar berlatih menjadi lebih asertif. Nah, kita akan coba untuk bermain peran. Saya akan berperan sebagai ibu kamu. Coba sampaikan keinginanmu mengikuti kepanitiaan dari kampus. Dicoba sekarang. Ya, Kak. iya. Ibu, saya mau ikut kepanitiaan kampus. Untuk apa kegiatan itu? Fokus saja kuliah. Nah, Kak, biasanya kalau udah gitu aku tuh nggak berani melanjutinnya. Baik-baik, tidak apa-apa. Kita belajar bersama ya. Coba gunakan pola kalimat berikut. Ibu, saya memahami kekhawatiran ayah dan ibu, tetapi saya juga memiliki alasan mengapa kegiatan ini penting bagi saya. Diulang, Bu. Ya, Bu, saya memahami kekhawatiran ibu tentang kuliah aku, tapi aku juga ingin ikut kepanitiaan dan karena menambah pengalaman organisasi dan keterampilan yang aku butuhin. ini saya sebagai ibu ya, ibu. Ibu kamu. Kalau nanti nilaimu turun, bagaimana? Aku udah ngaturin jadwalnya Kak Bu dan akan tetap biar memprioritaskan kuliah tanpa meng- meng- tanpa mengganggunya dan tentunya mengganggu waktu saya. Nah, itu bagus sekali ya. Nah, bagaimana sih perasaanmu setelah menyampaikan perasaan itu? Baik Kak dan lebih tenang juga dari biasanya. Oke, nah sekarang kakak ingin kita simulasi role playing atau tadi bermain peran di situasi yang berbeda. Nah sekarang kita coba untuk situasi lain. Apakah bersedia? Baik Kak, bisa dia. Baik nih. Saya berperan sebagai ayah ya di sini. Ayah rasa kamu lebih baik magang di tempat yang ayah pilih. Ayah, aku ngargain saran dari ayah dan aku tahu ayah mau yang terbaik buat aku. Lanjutkan. Aku udah nyari informasi tentang beberapa tempat magang dan menurut aku ada tempat yang cocok sama karir aku nanti ke depan. Saya sebagai ayah ini ya, kenapa harus mengikuti pilihan seperti itu sendiri? Karena aku ingin belajar tanggung jawab sama pilihan yang aku ambil dan aku akan tetap mempertimbangkan
saran ayah, tapi aku ingin coba menentuin pilihan yang muncul dan sesuai sama diri aku. Baik, nah itu sudah bagus ya. Nah, bagaimana perasaanmu ketika kamu menyampaikan hal itu? Saya menjadi merasa lebih kuat dan tidak biasanya aku berani mengatakan seperti itu. Nah, baik. Setelah melakukan beberapa latihan tadi ya, kita sudah melakukan yang namanya role playing atau bermain peran di situasi saya sebagai ibu, tadi kan saya sebagai ayah juga. Nah, apa sih dari sana? Apa sih yang hal-hal yang kamu pelajari? Aku belajar bahwa nyampein pendapat ternyata nggak harus dengan cara melawan atau membangkang, Kak. Baik. Jadi bagus ya, sudah bagus ya. Jadi kamu bisa mengambil pelajaran dari role playing tadi. Nah, ada lagi kah yang ingin kamu sampaikan? Mungkin gini Kak, jadi aku mungkin tetap bisa ya menghormati orang tua dan tapi sambil menyampaikan apa yang aku pengen gitu, Kak. Baik. Baik, itu sudah bagus ya. Nah, bagaimana sih tingkat kepercayaan dirimu saat ini dibandingkan kamu sebelum latihan tadi? Eh, Lebih tinggi Kak. Saya masih ngerasa gugup dan tapi aku nggak setakut dulu. Oke, bagus ya. Tingkat kepercayaan diri mah lebih tinggi, tapi di sisi lain kamu juga ada rasa takut. Baik, nah menurutmu apa sih yang paling sulit dari hal tersebut? Kalau menurut aku sih memulai pembicaraan Kak. Oke, memulai pembicaraan ya. Memang sih itu hal yang umum dan sering terjadi. Tapi semakin sering dilatih, biasanya akan semakin mudah untuk putri ini bisa menyampaikan pendapat kepada orang tua dengan tanpa menghakimi atau dengan cara yang mereka mereka menganggap kita menghormati mereka gitu, dan kita juga bisa menjadi lebih mandiri. Baik Kak, nanti saya akan coba praktikkan di rumah. Nah, bagus ya, itu langkah yang baik. Untuk minggu ini saya ingin kamu mencoba satu percakapan asertif sederhana dengan orang tua kamu dan mencatat bagaimana hasilnya di sesi selanjutnya. Baik Kak, saya akan mencobanya. Baik, untuk itu sesi keempat ini cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita ketemu di sesi 5 nanti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Putri. Tidak terasa ya, hari ini kita sudah sampai kepada sesi terakhir, yaitu sesi 5. Nah, bagaimana sih perasaan kamu hari ini? Alhamdulillah saya baik ya Bu, tapi saya sekarang merasa senang tapi sekaligus sedih karena ini adalah sesi terakhir. Ya, itu perasaan yang sangat wajar ya, karena yang namanya pertemuan pasti ada perpisahan gitu. Nah, sebelum kita mengakhiri proses ini nih, kakak ingin mengajakmu melihat kembali perjalananmu dari awal sesi konseling gitu ya. Nah, menurutmu apa sih yang paling kamu rasakan setelah kamu melalui proses sesi 1 sampai hari ini? Apa sih yang kamu rasakan? Jadi aku itu sekarang jadi lebih percaya diri dari sebelumnya dan kan dulu saya hampir merasa takut ya ketika mengambil keputusan saya sendiri dan tapi sekarang saya mulai berani mempertimbangkan pilihan saya sendiri tanpa meminta pendapat orang tua atau orang lain. Oke, itu perubahan yang sangat bagus ya. Saya berharap perubahan itu terus berjalan meskipun sesi konseling ini berakhir.
Lalu nih, kalau kamu melihat dirimu pada sesi pertama, apa sih perbedaan yang paling terlihat dalam diri kamu? Mungkin Kak, kan waktu pertama saya datang ke sini, saya tuh ngerasa takut ngambil keputusan sendiri. Tapi sekarang saya saya selalu berpikir bahwa keputusan yang saya ambil itu pasti salah dan orang tua itu selalu tahu daripada saya. Oke, bagusnya kamu sudah bisa mengidentifikasi apa sih perubahan yang terlihat dalam diri kamu, penyampaian kamu juga sangat baik. Lalu bagaimana nih sekarang saat ini di sesi 5 ini? Apa yang kamu rasakan dan kamu alami? Eh, aku sekarang masih menghargai pendapat orang tua, tapi aku nggak anggap lagi kalau keputusan aku itu selalu salah dan aku mulai percaya kalau aku juga bisa mempertimbangkan suatu hal dengan baik. Oke, itu perkembangan yang sangat baik ya. Dan menurut kamu nih, apa yang paling membantu kamu selama proses konseling ini? Eh, Kayaknya sih aku ngerasa latihan mengubah pikiran negatif ya Kak. Kan dulu saya itu selalu percaya sama apa yang keluar dari pikiran saya, tapi sekarang saya belajar untuk mempertimbangkan apakah itu benar apa enggak gitu itu teh. Baik-baik. Nah, bisakah kamu memberikan contoh nih dari kata kamu tadi latihan merekonstruksi kognitif itu namanya. Saya ingin kamu coba berikan contoh. Eh, Menurut saya begini Kak, jadi ketika saya berpikir kalau saya pasti eh, salah kalau mengambil keputusan saya sendiri, tapi sekarang saya mencoba mencari bukti terlebih dahulu sebelum memutuskan itu dan mengingat bahwa ada banyak hal yang berhasil gitu dari keputusan yang aku ambil. Oke. Alhamdulillah ya, saya mendengar hal-hal positif dari kamu nih. Nah, bagaimana sih perasaan kamu setelah melakukan hal itu? Aku jadi lebih tenang dan tidak cemas lagi Kak. Baik. Sangat baik ya. Dan selain perubahan cara berpikir seperti yang tadi Putri sampaikan, apakah ada perubahan dalam perilaku sehari-hari? Adakah saya jadi mulai berani menyusun jadwal belajar saya sendiri dan mengikuti kegiatan atau organisasi yang saya minati di kampus, juga berani menyampaikan pendapat kepada orang tua. Baik. Lalu bagaimana pengalamanmu ketika kamu menyampaikan pendapat kepada orang tua? Awalnya sih gugup banget ya Kak, tapi aku coba pas gugup itu coba gunain cara bicara yang Kakak ajarin di sesi-sesi sebelumnya. Lalu bagaimana respon orang tua? Eh, Sebenarnya Kak lebih baik dari yang aku bayangkan ya, dan mereka itu tetap ngasih masukan, tapi mereka juga menghargai gitu alasan aku. Baik, itu hal yang baik ya. Lalu apa sih yang kamu pelajari dari pengalaman yang telah kamu alami itu? Aku belajar kalau misalnya berbeda pendapat itu tidak selalu eh, melawan atau tidak menghormati orang tua. Baik. Lalu menurutmu nih, bagaimana tingkat ketergantunganmu terhadap persetujuan orang tua sekarang dibandingkan dengan sebelumnya? Masih ada sih Kak, tapi jauh lebih berkurang. Kan dulu tuh saya hampir menyimpan keputusan semuanya ke mereka gitu ya, tapi sekarang saya lebih banyak berdiskusi daripada sekedar meminta pendapat mereka. Baik, pasti itu hal yang sangat wajar ya. Karena setiap perubahan itu biasanya masih memiliki tantangan nih. Nah, kalau menurutmu apa sih tantangan atau hambatan yang mungkin muncul setelah sesi konseling ini berakhir? Setelah sesi konseling ini sudah selesai gitu kan? Mungkin aku
masih akan merasa ragu ya Kak kalau harus mengambil keputusan yang besar dan penting. Baik, itu hal yang sangat normal. Nah, apa yang kamu lakukan jika keraguanmu itu muncul kembali? Eh, aku akan coba eh, mengikuti langkah-langkah yang sudah dipelajari dari sebelumnya dan akan melihat apakah pikiran yang saya keluarkan itu realistis atau hanya sekedar ketakutan. Oke, bagus sekali ya, itu strategi yang bagus untuk menghadapi uh, masalah yang sudah Putri lewat ini. Nah, adakah strategi lain yang bisa kamu lakukan nih selain dari hal yang tadi? Mungkin saya akan menuliskan terlebih dahulu kelebihan dan kekurangan dari setiap eh, keputusan atau pendapat yang saya ambil gitu Kak. Oke, itu strategi yang baik. Itu strategi yang baik kalau menurut saya. Selalu saya juga ingin menyampaikan kepada Putri ini bahwa perubahan yang terjadi selama beberapa minggu kita melakukan sesi konseling ini merupakan hasil usaha dan keberanian Putri sendiri. Jadi saya di sini hanya sebagai fasilitator. Saya juga melihat bagaimana Putri ini datang ke sesi ini dengan banyak keraguan gitu ya, dengan banyak kegugupan dan sebagainya. Kemudian perlahan mulai mengenali pikirannya, perasaannya, lalu juga menantangnya gitu untuk mencoba melakukan hal baru hingga akhirnya lebih berani menyampaikan pendapat. Iya Kak, terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Saya juga berharap kamu bisa memberikan apresiasi kepada dirimu sendiri nih, bukan hanya saya. Coba kamu apresiasi pada dirimu sendiri atas proses yang telah kamu jalani. Sejujurnya Kak, saya belum pernah memikirkan itu dan biasanya saya itu hanya fokus pada kesalahan diri saya sendiri. Baik-baik. Kalau kamu diminta menyebutkan satu hal yang kamu banggakan dalam dirimu nih, apa yang akan kamu katakan? Mungkin saya bangga Kak ya karena saya mulai berani mencoba berubah ke arah yang lebih baik. Oke, itu sudah bagus ya. Lalu karena ini merupakan sesi terakhir, saya ingin menanyakan satu hal lagi nih. Apa pelajaran penting yang kamu dapat setelah kamu menjalani proses konseling dari sesi 1 sampai sesi 5 hari ini? Eh, saya selama sesi konseling ini belajar bahwa saya lebih mampu ternyata dari yang saya bayangkan, dan saya juga belajar bahwa kesalahan bukan sesuatu yang ditakuti, tapi itu adalah proses belajar untuk lebih baik. Oke, itu adalah pelajaran yang sangat berharga ya. Ya, terima kasih Kak karena sudah membantu saya melihat diri saya di sisi yang berbeda. Oke, sama-sama Putri ya. Saya juga berterima kasih karena kamu bersedia terbuka dan berusaha menjalani setiap proses konseling ini dengan sungguh-sungguh. Ya Kak, saya setelah sesi konseling dari 1 sampai 5 ini, saya merasa lebih lega dan lebih siap dalam menghadapi berbagai keputusan yang akan saya ambil nanti. Oke, nah itulah hal yang saya ingin dengar, bahwa itulah tujuan dari proses konseling ini. Saya sangat percaya kamu itu memiliki kemampuan untuk terus berkembang di kemudian hari dan menjadi pribadi yang lebih mandiri lagi. Baik Kak, terima kasih banyak atas semua bantuannya. Sama-sama, saya berharap segala hal baik menyertaimu ke depannya, dan saya sangat terbuka terhadap dirimu untuk datang kepada saya jika sesi konseling ini dirasa tidak cukup. Saya sangat terbuka. Saya sangat terbuka untuk untuk menerima dirimu melakukan sesi konseling lagi. Terima kasih sudah terbuka, sudah sabar.
dari sesi 1 sampai 5, mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi hal yang menjadi pengalaman yang sangat berarti dan berguna di masa depan. Amin Kak. Terima kasih kembali juga Kak Ana sudah membantu saya yang selama ini mungkin cukup kebingungan ya. Baik, sama-sama. Saya akhiri ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.